Anjali. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari SMP Negeri 1 Tegalalang ingin mewawancarai Bapak Krianadat. Sebelum itu, perkenalkan, saya Dewa Gede Agung Kesawatrisna Utama, kelas 8C, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Kadek Dian Cahya Yusa Pramana, nomor 8, kelas 8C. Nama saya Nimade Gita Wahyuni, nomor absen 25, kelas 8C. Berikut adalah video wawancara kami. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari siswa dan siswi SMP Negeri 1 Tegalalang ingin mewawancarai Bapak Krianadat tentang kenakalan remaja. Baik, saya mulai dari pertanyaan nomor 1. Apa yang Anda pahami tentang kenakalan remaja? Iya. Menurut pandangan Bapak, kenakalan remaja itu adalah situasi di mana anak remaja itu mempunyai perilaku yang menyimpang gitu ya, yang membuat sesuatu yang tidak baik gitu ya, yang mungkin saja terjadi terhadap dirinya maupun terjadi terhadap orang lain gitu ya. Artinya perilaku anak muda yang menyimpang, yang menyebabkan kerugian gitu ya, menyebabkan kerugian terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Pertanyaan nomor 2. Bagaimana peran keluarga dalam mencegah terjadinya kenakalan remaja? Ya, menurut Bapak itu sangat penting sekali peranannya gitu ya. Karena ya anak remaja itu sebenarnya kan hampir ya mungkin di atas 50% hidupnya diawasi oleh orang tuanya. Makanya peran orang tua sangat penting untuk memberikan pemahaman terhadap putra-putri mereka yang remaja, terhadap ya terhadap pergaulan, terhadap perilaku mereka di masyarakat itu supaya tidak mengakibatkan seperti yang Bapak bilang tadi, kerugian terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Itu pemahaman bimbingan dari orang tua terhadap tentang ajaran-ajaran kebaikan kemanusiaan ini ditanamkan terhadap anak-anak remaja, apalagi khususnya anak remaja yang mungkin dari usia dini perlu diterapkan gitu ya. Sangat besar sekali peranan orang tua gitu ya. Pertanyaan nomor 3. Apa yang menurut Anda menjadi penyebab utama terjadinya kenakalan remaja? Ya, menurut Bapak, ini sekali lagi inilah pendapat pribadi Bapak. Mungkin sebagian besar kenakalan remaja itu terjadi karena tanpa pengawasan orang tua gitu ya. Anak terlalu bebas bergaul di masyarakat, orang tua terlalu cuek terhadap pekerjaan yang mereka lakukan, sehingga komunikasi antara orang tua dan anak itu jarang terjadi. Ya, artinya itu yang salah satu menyebabkan kurangnya perhatian terhadap orang tua, atau bahkan itu yang paling sering Bapak dengar itu kan karena orang tua mereka tidak harmonis gitu ya. Mungkin orang tua mereka bercerai, sering bertengkar, sehingga anak itu mencari pelampiasannya keluar gitu ya, dengan melakukan hal-hal yang negatif. Pertanyaan nomor 4. Apa pengaruh lingkungan pergaulan terhadap perilaku remaja? Oh, okay. Jelas sekali ini kayaknya perilaku lingkungan terhadap kenakalan remaja itu besar sekali, karena ketika remaja itu mengalami suatu kondisi ketidaknyamanan mereka di rumah, itu mereka akan mencari sesuatu di luar. Kalau mereka ketemu dengan situasi yang di luar itu negatif, otomatis jadinya berpengaruh terhadap perilaku mereka. Itu yang menyebabkan mereka menjadi nakal gitu ya. Nanti dapat merugikan orang lain, dapat merugikan dirinya sendiri, seperti itu nih. Artinya pengaruh lingkungan sangat besar gitu. Pengaruh lingkungan sangat besar sekali terhadap situasi yang terjadi di anak itu. Apakah anak itu akan berperilaku positif atau berperilaku negatif, itu sangat berpengaruh sekali. Pertanyaan nomor 5. Apa saja contoh kenakalan remaja? Menurut pandangan Bapak, kenakalan remaja itu banyak ininya ya, contoh-contohnya seperti itu ya, yang dapat merugikan sendiri seperti yang Bapak bilang tadi, atau merugikan orang lain gitu nih.
yang merugikan diri sendiri, misalnya kenakalan remaja itu misalnya narkoba, itu masuk kenakalan remaja ya. Narkoba salah satu itu kenakalan remaja yang menyebabkan kerusakan terhadap diri sendiri gitu ya. Kalau yang dapat kerugian terhadap orang lain gitu misalnya, ya kenakalan remaja ya misalnya tawuran gitu ya, mencuri misalnya, atau itu yang sekarang ngetren itu bullying gitu ya. Kenakalan remaja itu termasuk kenakalan remaja, itu bullying itu menyebabkan orang lain itu istilahnya kerugian terhadap orang lain. Itu yang contoh-contoh. Baik, saya akan lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya. Apa yang harus dilakukan jika menemukan remaja yang melakukan kenakalan? Iya, kalau kita menemukan pemuda atau remaja yang melakukan kenakalan, ya segera melakukan pembinaan, ya. Pembinaan baik dibina oleh orang tuanya kalau masih dalam di lingkungan sekolah atau masih di bangku sekolah atau kuliah, ya dibina oleh minimal ya guru atau orang dosen seperti itu ya. Nah, itu melakukan pembinaan, jangan sampai mereka melakukan hal-hal tersebut. Pertanyaan nomor 7, bagaimana peran masyarakat dalam mencegah kenakalan remaja? Ya, peran masyarakat juga cukup besar gitu ya, karena mereka itu bergaul pasti di lingkungan masyarakat. Kalau masyarakat yang mereka tempati adalah kebanyakan melakukan hal-hal tersebut, mereka akan terjerumus gitu ya. Paling penting apalagi di Bapak sebagai klien adat gitu ya, untuk menghindari remaja melakukan kegiatan yang negatif itu ya melalui informasi yang Bapak sampaikan di Banjar, atau dengan cara mengumpulkan pemuda-pemudi untuk berkumpul, berdiskusi, dan membuat program yang positif ya, kegiatan positif misalnya ya gotong royong, kerja bakti seperti itu nih. Nah, itu yang dilakukan sehingga masyarakat itu berperan besar untuk menghindari kejadian kenakalan. Pertanyaan nomor 8, apa kenakalan remaja merupakan masalah yang serius? Oh iya, nggih. Kenakalan remaja apakah merupakan masalah yang serius? Oke, karena seperti yang Bapak bilang dari awal tadi, kalau kita tidak bisa mencegah secara cepat itu ya, akan berdampak luas nih, karena tidak hanya lingkungan, tidak hanya keluarga mereka yang terdampak, tidak hanya lingkungan yang terdampak, bahkan meluas bisa negara ini ya, bisa hancur akibat kenakalan remaja ya. Contohnya napi seperti narkoba merambat di seluruh, misalnya sampai Indonesia ini semua kena, itu kan sangat berbahaya sekali terhadap hidup. Banyak negara-negara yang akibat perilaku anak muda-mudanya menjadi hancur gitu ya. Itu sangat besar sekali. Pertanyaan nomor 9, bagaimana cara mencegah kenakalan remaja? Ya, cara mencegah itulah salah satunya. Kalau di Bapak sebagai yang ada itu yang mengumpulkan pemuda-pemudi yang ada di Banjar untuk melakukan kegiatan positif. Mungkin perlu dicarikan juga orang-orang yang paham tentang gimana caranya menanggulangi gitu nih, memberikan istilahnya pemahaman terhadap anak muda, bagaimana caranya kita ini hidup bermasyarakat, hidup di masa muda, digunakan masa muda untuk kepentingan yang lebih positif gitu ya. Itu yang penting, untuk penyuluhan itu penting, memberikan wawasan itu daripada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah mereka sendiri. Pertanyaan nomor 10, apa yang menyebabkan aksi kenakalan remaja semakin menunjak? Yang menyebab kenakalan remaja semakin menunjak, satu, pembiaran, itu satu ya. Tidak adanya punishment atau hukuman. Ya, hukuman bukan berarti harus berat, enggak. Artinya kalau ketika mereka melakukan sesuatu yang negatif itu ya beri punishment. Beri punishmentnya ya yang membuat mereka jerah, itu ya intinya. Itu kalau itu tidak ada, mereka akan merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu menjadi benar gitu ya. Itu menjadi benar itu. Yang kedua, kurangnya sosialisasi. Kurangnya sosialisasi dari tokoh pemuka wilayah, pemuka adat atau tokoh-tokoh agama, itu kurangnya sosialisasi pemahaman bahwa apa yang mereka lakukan itu memang tidak baik. Jadi, yang ketiga, mungkin di sekolah juga kurang sosialisasi untuk itu.
Artinya itu yang menyebabkan bisa meluas gitu. Yang paling penting lagi sekali adalah peran orang tua di sini. Ya. Peran orang tua sangat penting memberikan pemahaman kepada anaknya bahwa apa yang mereka lakukan itu mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang merugikan, mana yang tidak merugikan. Itu harus penting sekali ditanamkan sejak ini. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah Bapak berikan pada kami untuk melakukan wawancara hari ini. Sebagai akhir kata, kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.